bulan, 3 bulan, tiba-tiba ambruk. Tidak biasanya. Ada ikhwan yang punya usaha, awalnya 3 bulan itu per hari menjual mie ayam itu 200 porsi. Setelah dipecat salah satu karyawan, ternyata dia menyantet ruko ini di situ, akhirnya turun besoknya menjadi 20. Bayangkan itu. Bagaimana tekniknya? Jin itu tinggal di depan ruko itu, sehingga setiap orang yang datang ke situ kelihatan tertutup. Makanya itu bisa merusak. Atau jin itu masuk kepada seseorang, membuat rusak pikiran seseorang. Ketika terjadi sanksi dengan orang, akhirnya bisa batal, gagal. Rizki tadi nggak bisa kita jemput. Itu analisanya. Kemudian misalnya adalah bisa merusak bisa menghalangi jodoh, bisa menghalangi jodoh, susah punya anak dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak, susah punya anak, susah dapat jodoh itu paling banyak, sekitar 80% itu pengaruh daripada setan, pengaruh daripada jin. Dan juga akan berefek kemana? Yaitu ke masalah kesehatan. Itu nanti kita analisa dan kita kita kaji bersama nanti biar kita paham. Dan ketika mengeluarkannya kita bisa masing-masing. Ini yang saya tulis di buku, sekitar ratusan tanda-tanda orang kemasukan jin, dari ujung kuku sampai rambut. Ini saya analisa berdasarkan pengalaman saya. Saya tulis di salah satu buku, ini lagi sedang terbit gitu. Judulnya Cara Sunnah Atasi Santet Jin dan Ain. Ya, ini tebal gitu. Jemaah semuliakan, itu pengaruh daripada setan masuk ke badan kita tadi. Itu bisa merusak badan kita. Ya, jemaah semuliakan, kapan jin itu masuk ke badan kita? Ini yang harus kita tahu. Walaupun ini sudah berulang-ulang kita sampaikan di majelis yang lain. Sebelumnya mungkin kita sampaikan di beberapa majelis taklim dekat sini. Di antaranya adalah dia akan masuk ke tubuh kita indal ghadab, ketika marah. Banyak kaum muslimin yang kemasukan jin itu ketika marah. Apakah yang lain yang awam saja? Tidak. Ustadz pun ketika emosional dan sering marah itu paling gampang masuk jin. Ini ada salah satu ustadz, teman saya dan juga guru saya, orang yang soleh, ilmunya masya Allah luar biasa baik, dan akidahnya seakil sunnah, tetapi terkadang sangat gampang kena santet. Guru saya ini memang agak mudah terpancing emosi, tapi gampang kena gitu. Nah ini luar biasa permainan syaitan, maka dia pancing lewat situ. Contoh, ketika di antara kita punya hasad, punya dengki terhadap ustadz-ustadz yang lain, ini salah satu pintu keluar. Walaupun kita seorang peruqyah, contohnya kita menjadi peruqyah, bukan menjadi profesi ruqyah. Karena para ulama ahlu sunnah yang perlu kita kritisi juga menjadi profesi peruqyah. Maka para ulama tidak ada sunnahnya kita menjadi profesi peruqyah, gitu kan? Maka tidak ada sunnahnya. Ya, kalau kita membantu saudara kita itu adalah boleh, tapi bukan untuk dijadikan klinik, gitu. Membuka klinik menjadi penghasilan itu. Ini dikritisi oleh ulama. Ini yang perlu kita, kecuali kalau klinik bekam, klinik itu ya diperbolehkan gitu. Ini jemaah sekalian muliakan, hal itu yang berkembang sekarang seperti itu, buka kaitan klinik-klinik khusus ruqyah gitu kan. Ini yang perlu kita hindari gitu kan. Nah, seakan-akan masuk jin datang ke saya semua kan gitu. Nah, ini ketika ada peruqyah yang lain mungkin sudah tenar, terasa dia merasa nggak enak gitu. Nah, kok kenapa dia ruqyah ke sana? Nah, ini juga salah satu kena iblis gitu. Atau dia merasa bangga atau menjatuhkan ustaz-ustaz yang lain, ustaz sama ahlu sunnah, kemudian dia rasa hasad dan dengki. Nah, terkadang bisa kemasukan setan. Makanya sangat gampang kena jin. Orang-orang yang hasad padahal sama-sama ahlu sunnah, akidahnya benar sesuai dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah dan manhajnya murni, tapi terkadang lisannya tidak terjaga karena akibat daripada hasad. Ternyata itulah permainan setan tadi luar biasa. Setan tidak masuk lewat kesurupan, tapi dia masuk yang tadi lewat perkara-perkara seperti ini. Jamaah kaum muslimin a'azanallahu wa iyyakum,
itu pengaruh jin santet tadi. Yang pertama adalah ketika marah. Emosi dan amar itu salah satu didorong oleh syaitan. Maka disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi pernah melihat ada dua orang yang sedang bertengkar. Kemudian Nabi mengatakan, maukah kalian aku ajarkan satu kalimat, yaitu mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dua orang yang sedang marah. Nabi menyuruh apa? Beristi'adah. Kenapa Nabi mengajar isti'adah? Ternyata marah itu sumbernya dari setan, bukan istighfar. Karena ada istri kita, suami kita yang marah, bu, istighfar. Ini tidak benar. Yang sesuai dengan sunnah adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau udah salah baru istighfar gitu. Kalau sedang marah tidak tepat kalau istighfar gitu. Yang tepat itu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Maka marahnya reda. Ternyata marah itu pintu masuknya syaitan. Hampir semua yang mudah marah, ternyata itulah gampang kemasukan jin. Yang kedua adalah indal ghaflah, ketika lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai zikirnya, salat 5 waktunya tidak dijaga, baca Al-Qur'annya tidak dijaga, zikir pagi dan petangnya kurang. Nah, disitulah syaitan bisa masuk ke badan kita. Walaupun dia seorang ustadz juga kan manusia gitu. Ada kalanya lengah, ada kalanya naik turun imannya, ada kalanya capek. Pada saat itulah masuk. Justru beberapa asatid pun memang banyak kena. Apakah saya terbebas itu? Justru saya pun terkadang mungkin kena gitu. Nah, jemaah sekalian, ya siapapun, hatta Rasulullah SAW pun pernah kena santet. Sampai beliau 3 hari lumpuh tidak bangun. Ternyata beliau kena santet. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadis ini diterima oleh seluruh ulama hadis kecuali mereka yang Mu'tazilah. Seperti Syekh Al-Maududi tidak terima hadis ini. Kemudian Said Qutb tidak terima hadis ini. Nah, ini adalah salah satu mereka yang berpaham Mu'tazilah, menolak hadis-hadis sahih. Menolak hadis-hadis sahih hadis ini. Hadis Sahih Bukhari tidak boleh kita tolak. Terlepas daripada logika kita nggak main, maka kita lihat pemahaman para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka hadis ini jelas sahih, seluruh ulama hadis menerima bahwa Nabi itu pernah kena santet. Ini dalam Sahih Bukhari. Maka sebagian yang bermanhajnya bukan Ahlus Sunnah tidak terima hadis ini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah terima semua hadis baik yang sahih maupun yang hasan. Nah, jemaah semuliakan, ini yang berkaitan dengan yang pertama adalah marah, yang ghaflah. Kemudian yang selanjutnya adalah jin itu mudah masuk ke badan kita, mudah masuk ke kita lewat pintu indal khawfi syadid, jika takut yang berlebihan. Ini yang perlu kita ingatkan terhadap beberapa ikhwan ummahat yang sering ketakutan di rumahnya, atau seorang peroki, seorang peruqyah ketika menghadapi jin yang berbentuk harimau, jin yang berbentuk macan putih, ular. Nah, terkadang ada rasa takut sedikit saja. Nah, ini permainan jin. Makanya ketika antum baru ruqyah, tiba-tiba ditempelin sama aja, deg. Nah, tiba timbul dedekan, deg deg deg. Ada rasa takut. Nah, disitulah syaitan tuh gampang masuk. Itu cara-cara dia. Atau mungkin antum baru meruqyah diri sendiri atau rumahnya. Ini sering ditelepon ke saya dari hampir seluruh Indonesia. Ustadz, setelah saya mendengarkan di Wesel TV ruqyah seperti ini, saya amalkan ruqyah rumah, ruqyah diri sendiri, malamnya didatangi oleh jin. Itu cara-cara setan, lah. Biar besok tidak ruqyah lagi. Itu cara-cara tablis iblis biar kita tidak melakukan ruqyah syar'i tadi. Biar ke dukun. Kalau ke dukun jinnya senang kan gitu. Nah, setelah itu ketika kita melakukan hal itu, biasanya didatangi, ditakutin. Bahkan istrinya terkadang diganggu. Gitu. Istrinya terkadang diganggu oleh siapa? Oleh jin ini. Setelah ruqyah besok istrinya diganggu. Nah, nggak usah takut. Kalau kita takut biasanya salah satu peluang. Nah, salah satu teman saya seorang dosen di NTB itu, ini beliau adalah kena santet 10 dukun. Beliau yang meruqyah ini adalah teman saya yang salah seorang imam besar di Islamic Center Taram, yaitu di Masjid Ahlus Sunnah. Beliau meruqyah. Setelah meruqyah kayak puting beliung, pulang dari situ sakit. Ganti ustadznya pulang dari situ langsung tabrakan.
hampir semua orang tabrakan itu kebanyakan permainan jin. Gitu. Makanya setiap di jalan-jalan itu jin itu luar biasa tinggal. Maka ketika lagi jalan tiba-tiba blank, tabrakan. Lagi jalan sendiri nggak ada orang, jatuh. Ternyata itu permainan semua, permainan santet dan jin itu. Makanya itulah kekuatan doa yang diajarkan Nabi keluar rumah. Itu luar biasa dahsyat. Zikir pagi depan itu begitu dahsyat. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara menangkalnya. Kemudian yang selanjutnya adalah berkaitan dengan tadi, diganti ustadznya yang dari Jawa, meruqyah ini ustadz ini, meruqyah ustadz. Dibacain ayat, jinnya ngancam, awas saya bunuh kamu. Timbul ada rasa takut. Ustadz tadi karena dia terasa takut, ketakutan gitu. Ketika diancam oleh jin itu. Pas di Labuhan Lembar, kemudian jinnya masuk, muntah darah. Itu dasar. Ada perasaan takut. Itu takut itu luar biasa, Pak. Maka ketika menghadapi jin, santet itu jangan pernah takut sedikit pun. Maka Imam Mujahid mengatakan di yang saya tulis ini, kalau kalian bertemu dengan setan, jangan pernah takut sedikit pun. Kalau Anda takut, kalian akan dikuasai oleh setan. Kalau kalian berani, justru hal ini akan membuat setan itu lari. Itu luar biasa perasaan berani as-suja. Contoh kecil, Pak. Ini sering berulang-ulang saya contohkan. Ada uji nyali yang pernah saya lihat sendiri, ibu perempuan gadis yang menutup auratnya terbuka. Ya, aurat terbuka, uji nyali. Dia tidak takut. Ketika Anda lewat, siapa itu dia lawan dia. Tidak saja kesupen lolos. Diganti laki-laki yang kelihatannya badannya bagus, karena dia ketakutan, kesurupan. Ganti lagi laki-laki, kesurupan terus. Apa yang saya lihat di situ? Ternyata karena takut. Kenapa perempuan tadi tidak kesurupan? Karena dia memang pemberani. Nah, modal pemberani itu salah satu yang menakuti setan tadi. Makanya Imam Mujahid mengatakan, ketika Anda berani, maka setannya lari. Itu luar biasa. Maka bagi orang yang meruqyah diri sendiri, meruqyah istrinya, jangan pernah ada rasa takut sedikit pun. Ustadz, setiap saya meruqyah istri saya, jin itu langsung masuk ke tangan saya. Saya bacain tangannya keluar, terus istri saya masuk lagi. Saya tanya ke Ustadz, ketika antum meruqyah istri, adakah perasaan khawatir, deg-degan? Iya. Nah, itulah pintunya masuk. Pada saat itu antum tenangkan pikiran, baca doa isti'adzah perlindungan, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq, antum meruqyah, insyaallah enggak bakalan masuk, enggak bakal masuk ke tangan antum. Setelah beliau praktekkan, ternyata alhamdulillah enggak bisa masuk ke badannya. Subhanallah, itu salah satu keajaiban dan pada sunnah adalah walam yahsya illallah, dia tidak pernah takut kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya kaidah para ulama adalah siapa yang takut kepada Allah, maka seluruh makhluk itu akan takut pada dia. Siapa yang melawan Allah, tidak takut kepada Allah, maka seluruh makhluk akan berani ke dia. Ternyata intinya di situ adalah orang yang tauhidnya lurus dan amalnya sesuai dengan sunnah, insya Allah akan ditakuti oleh setan tadi. Terutama para sahabat, ulama-ulama ahli sunnah itu luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah jin itu masuk ke tubuh kita lewat beberapa pintu, diantaranya adalah yaitu ketika nafsu bergejolak. Kalau nafsu kepada istri itu yang ma'ruf, itu ibadah. Tapi kalau nafsu kepada selain istri, apalagi rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Tahu maksudnya? Terkadang lebih cantik orang istrinya, lebih ganteng suami orang lain daripada sendirinya. Hawa nafsu bergejolak, keluar di situ, akhirnya jinnya masuk. Ada seorang ustadz peruqyah. Ustadz ini tamatan pesantren Ahlus Sunnah. Beliau juga seorang peruqyah. Ya, seorang peruqyah. Kemudian keluar pesantren, kenal namanya Facebook, kenalan sama akhwat, teleponan sama akhwat, begini-begini dengan bahasa yang tadi kenalan terus ke dalam, akhirnya rasa cinta dan rindu pun mulai merasuk ke hatinya. Makanya jemaah sekalian, kerasukan cinta terkadang lebih berbahaya daripada kerasukan jin. Gitu. Nah gitu, kerasukan cinta terkadang lebih berbahaya daripada kerasukan jin. Kerasukan jin masih bisa diruqyah, tapi kalau kerasukan cinta terkadang susah diobatin. Pada saat cinta yang mendalam, masuklah jin tadi yang di luar daripada kaidah syariat.
Akhirnya lagi telepon, jadi senyum sendiri, ketawa sendiri, terus nggak telepon, senyum sendiri. Ternyata kesurupan Ustaz tadi. Gitu. Nah, masya Allah luar biasa. Makanya jamaah sekalian muliakan, ini berkaitan dengan nafsu yang berkonsentrasi di antara masuk tadi. Ini realitas di masyarakat kita. Kalau kita muncul sifat seperti itu, jin yang memanfaatkan masuk ke badan kita. Jemaah semuliakan, kemudian di antara sebabnya juga dijelaskan oleh Syekh Ridwan Salam Bali. Ini perkataan dari Syekh Ridwan Salam Bali dan berdasarkan pengalaman saya. Yang selanjutnya adalah jin itu masuk ke badan kita itu karena senang. Itu karena senang. Ini kasus di lapangan banyak sekali yang seperti ini. Beberapa 1 tahun yang lalu ada seorang syekh, seorang doktor dari Madinah. Beliau marga Asy-Syarif. Beliau keturunan dari, katanya beliau mengaku daripada Ahlul Bait. Dia bilang ke sana Ahlul Bait. Tapi beliau adalah manasnya Ahlus Sunnah. Baru dibacakan ayat, jinnya berongkok. Akhirnya dia ketika ditanya, "Kenapa kamu masuk?" "Ana ahubbu," saya mencintai dia. Jin ini senang, suka kepada kiai syekh ini karena syekhnya ganteng. Makanya boleh jadi antum yang ganteng ini nanti ditaksir oleh jin kan gitu, masya Allah. Nah, ya ini seorang syekh tadi. Ini baru 2 kali kita bantu untuk ruqyah. Ternyata keburu beliau sudah terlalu cepat beli tiket udah pulang. Cuman kemarin janjian ke Madinah saya telepon, ternyata terlalu jauh dia, nggak jadi ketemu. Kalau kamu ke Madinah saya jemput, kata beliau. Ternyata setelah Madinah kemarin saya telepon, ya biasalah orang-orang terkadang tadi udah janji nggak jadi. Ya, cuma semulia kan itu karena senang. Itu banyak kasus seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jin juga masuk karena balas dendam. Ini yang harus kita tahu. Banyak kaum muslimin yang balas dendam, sama dengan antum yang ini, Pak. Ibu-ibu terutama yang buang air panas sembarangan di rumah tanpa bismillah, terkadang jin itu dendam. Ini kasusnya banyak, ribuan ibu-ibu yang kemasukan jin gara-gara dendam jin itu masuk. Atau ikhwan yang pipis sembarangan di depan rumah, di got-got itu, adik-adik juga. Ini kasusnya banyak. Kemarin ada ikhwan yang ada di Pekanbaru ketika saya diundang Pekanbaru kemarin. Ada ikhwan yang pipis, tiba-tiba kelaki-lakiannya membesar seperti balon. Ini besar gini. Dibawa ke dokter nggak sembuh. Dibacain ayat alhamdulillah kempes hilang. Jinnya dendam gara-gara dipipisin tadi gitu. Ya, makanya cuma semuliakan seperti itu. Kemudian terkadang didendam kepada para peruqyah. Dendam itu luar biasa, Pak. Ini banyak kasusnya yang di seni ruqyah. Tapi dari situlah tantangan ketika mempraktekkan akidah itu. Maka kalau kita berani, nggak takut, insya Allah Allah melindungi kita, akidah semakin kuat. Makanya ketika kita meruqyah itu sama dengan pisau, Pak. Makanya ini sering disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Beliau mengisi selalu di Roja itu, yaitu setelah sholat asar Jumat itu bagus sekali untuk ini menyampaikan masalah ruqyah. Ruqyah itu persis seperti apa? Seperti pisau. Pisau itu kalau nggak diasah itu dia akan tumpul. Tapi kalau diasah terus, pisau itu akan menjadi tajam. Sama dengan seseorang yang meruqyah. Persis yang kita alami gitu. Seseorang yang baru meruqyah, tidak pernah belajar ruqyah, ketika baru mempraktekkan ruqyah, godaannya mulai. Ketika antum mulai bacaan ayat, padahal orangnya habis Quran, tapi diledek sama jin, ya bacaannya nggak bener. Nah gitu. Untuk apa? Untuk menakutin tadi. Gitu. Ya baca paling senyum jin, ya kamu baru belajar hal gitu. Terkadang dilakukan seperti, akhirnya kita ya pesimis kan, akhirnya mundur nggak jadi ruqyah istri dan anaknya. Ya sering takut seperti ini, kasusnya banyak seperti itu, mundur. Setelah meruqyah malam-malam didatangin, ini sering didatangi oleh jin, akhirnya nggak jadi ruqyah. Maka ketika antum ruqyah pertama, mungkin jinnya maling ngeledekin. Siapa takut katanya. Memang terkadang tadi kan ada ibu-ibu kan ditakut sama jin. Ketika berhadapan dengan jin tadi, dia nggak dia tidak berani alias takut tadi. Nah, walaupun dia baca ayat, tapi kalau dalam kondisi takut biasanya
itu sarana jin itu masuk. Nah, seperti contoh ibu-ibu lagi baca ayat gitu Bu ya, bapak-bapak, Allahu la ilaha illa, nah, tapi nggak terasa kaki gemetaran. Allahu la ilaha, nah, jinnya senyum balik, takut nih, nah gitu. Paling jinnya paling tadi takut nih ya, nah, hanya pada lah jin itu langsung menyergap kita tadi. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu diantaranya berkaitan dengan jin itu masuk ke badan kita disebabkan apa namanya? Maaf, dari ruqyah tadi, kalau kita jarang meruqyah terkadang tumpul. Tapi kalau kita sering mengasah pisau, lama-lama jadi tajam. Kalau sering meruqyah, ruqyah yang kita baca jadi tajam. Terkadang jin itu mendengar nama antum yang sering meruqyah, terkadang dia udah keluar duluan. Kenapa? Karena sering. Mungkin masalah amalan sama saja. Gitu. Walaupun dia seorang dokter, pakar akidah, kalau dia tidak pernah meruqyah, terkadang diremehkan oleh jin. Gitu, Pak. Maka kalau sering lihat di YouTube beberapa praktisi ruqyah, si fulan, apakah dia jurusan agama? Tidak, umum. Dia orang perhotelan. Ada yang guru biasa, ada yang sarjana teknik. Tapi umum. Dia bahasa Arab juga nggak paham. Tapi karena dia sering meruqyah, dia mengkaji terus, sewalaupun ada beberapa hal yang perlu tadi kita diskusikan gitu sama ya ikhwan ini. Tapi subhanallah, ada masalah di situ kan gitu. Ketika mereka meruqyah luar biasa kan, jinnya mudah keluar tadi. Nah seperti itu. Berarti kita pun semuanya bisa, apalagi di antara kita ada yang para asati yang hafiz Quran, masya Allah begitu dahsyat kan gitu. Nah makanya perlu jemaah sekalian, minimal diri kita bisa, keluarga kita bisa, sehingga tidak ada lagi istri ustadz diruqyah oleh ustadz kan gitu. Nah kan gitu. Nah, akhirnya tidak ada lagi bahasanya kita ini diruqyah oleh sefulan kan gitu. Oleh ini ustadz diruqyah oleh ikhwan ini kan gitu. Akhirnya bahwa ternyata kita sendiri pun bisa. Ternyata sangat sederhana. Walaupun saya pernah mempelajari hal ini sejak tahun 98 gitu. Sejak tahun 98 sudah mendalami ini. Sejak bujangan pun sering meruqyah gitu ya. Makanya setelah tertarik dengan baca. Ya. Nah, walaupun sering kita meruqyah setiap hari itu dulu sampai 1 jam 2 jam, terkadang agak susah keluar. Ternyata setelah saya selidiki beberapa dalil-dalil, ternyata ada efektif yang ruqyah sederhana tapi dahsyat sekali dengan ruqyah diri sendiri itu. Sebab itu yang kita kembangkan nanti setelah duhur pembahasan berkaitan itu. Langsung kita praktekkan berkaitan bagaimana efektif untuk mengeluarkan jin berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini yang intinya nanti akan kita jelaskan dan kita langsung kita praktekkan, kita arahkan. Walaupun ini bukan ruqyah massal gitu. Ini bukan ruqyah massal, tapi ini adalah kita mengadakan training, mengarahkan kepada ikhwan sekalian untuk kita bisa ruqyah sendiri. Buktinya ketika dikasih catatan, coba untuk pelajari ini, ruqyah gini ini. Dilakukan sendiri di rumah, ternyata nggak ada yang bingung juga. Setelah mengikuti training seperti ini baru bisa melakukan itu. Nah, sehingga ada inisiatif beberapa panitia di beberapa tempat itu yang untuk begitu kumpulkan bersama di sini, biasa kita mengadakan pelatihan sehingga nanti bisa kita mempraktekkan dan bisa kita arahkan pada yang lain. Nah, kalau dikasih selebaran baca ini terkadang bingung juga. Nah, kalau dilihat langsung, praktek langsung, nah biasanya ilmu itu nempel gitu. Nah, ini jemaah sekalian yang Allah muliakan, itu diantaranya tadi jinnya masuk ke kita. Kemudian yang selanjutnya adalah jin itu masuk ke badan kita karena dikirim. Dikirim. Namun sebelum itu, karena ini sebelum dikirim adalah jin itu masuk ke badan kita karena salah wirid. Ini jelaskan tadi. Salah wirid, tahu salah wirid? Wiridnya tidak sesunnah. Ya, salah wirid. Kemudian yang tadi adalah karena jin masuk ke badan kita, kenapa terakhir? Karena dikirim. Kalau yang dikirimnya uang, ini enak. Ini justru jin yang dikirim. Nah, ini bermasalah kan gitu. Ya, ini yang disebut dengan sihir santet guna-guna, teluh dan sejenisnya. Ini yang paling banyak dilakukan di negara Indonesia ini. Saking dahsyatnya sihir Indonesia melebihi daripada Timur Tengah. Syekh Abdurrahman
hafizallahu taala anhu mengatakan, sihir di Timur Tengah paling jabatannya itu S1 S2. Tapi kalau di Indonesia ini adalah tingkatannya doktor profesor. Itu lebih dahsyat sihir di Indonesia ketimbang Timur Tengah. Itu Indonesia itu gudangnya. Praktek klinik perdukunan itu paling banyak di Indonesia. Bahkan di Indonesia, di Bekasi ini, mereka sudah punya tim pencinta sihir. Tim pencinta sihir. Muncul kemarin saya lihat ada tim pencinta ruqyah. Ternyata setelah dibentuk tim pencinta ruqyah, ada lagi tim pencinta sihir. Bahkan satu paguyuban saja di dunia sihir itu, setiap paranormal itu berkumpul satu paguyuban adalah 1 juta orang. Bayangkan, itu berapa ratus paguyuban di Indonesia ini. Itu luar biasa. Nah, kalau masalah dukun, mungkin dukun tadi ada 2. Ada yang dukun hitam dan ada dukun putih. Sewalaupun itu sama-sama prakteknya syaitan. Yang jadi masalah itu adalah prakteknya dukun putih ini. Nah, jangan muliakan, mungkin ini sekilas nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan masalah perdukunan ini. Nah, berkaitan dengan sihir ini adalah, sihir ini salah satu cara syaitan masuk ke badan kita. Itu biasanya agak lumayan dahsyat. Selain jin itu masuk karena senang, karena balas dendam, itu biasanya gampang keluarnya. Baru dinasihatin jinnya langsung keluar. Terkadang baru baca auzubillah, gitu langsung keluar. Yang kesurupan itu biasanya cepat gitu. Kalau yang karena dikirim, itu yang biasanya agak proses lama. Tidak bisa seperti minum botrek gitu. Tidak bisa instan, ini butuh proses. Ada yang cepat, ada yang lambat. Walaupun bukan ustadz itu yang menyebut, tapi Allah Ta'ala. Tapi nggak benar kalau ustadz mengkultuskan dirinya, saya yang paling hebat cara mengeluarkan. Karena pengalamannya banyak mengeluarkan tadi, akhirnya seakan-akan diremehkan. Nah, ini yang biasanya terkadang timbul. Salah satu tablis iblis itu kepada peruqyah, merasa dulu sudah hebat, akhirnya kalau bukan saya, terkadang jin itu nggak kabur. Nah, ini salah satu, berarti jin ustadz itu harus diruqyah juga. Terutama mungkin muncul dari diri saya. Ya, tepat istighfar tadi, mohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Itu luar biasa tablis setan tadi. Ya, jemaah sekalian muliakan, itu diantara kiriman santet ini tidak mungkin kita bahas di sini. Kita tulis khusus berkaitan dengan makalah. Sudah dibagikan di Tridaya sana, makalah itu ada 2, ada 3 nggak salah makalah itu dibagikan gitu. Itu, tapi saya di sini kayaknya nggak ada makalah itu. Saya lupa kemarin karena pas pindah rumah jadi hilang gitu. Ya, jemaah sekalian yang Allah muliakan, berkaitan dengan santet ini ada sekitar 7 santet. Apa namanya, pembagian macam sihir itu. Tapi kita tidak menjelaskan hal itu. Nah, intinya santet itu adalah, atau sihir disebutkan dalam bahasa Arab, itu adalah dijelaskan oleh Syekh Hasan Al-Hasan itu. Ada beliau menjelaskan bahwa bentuk daripada sihir itu adalah seperti al-azaim. Azaim itu adalah jimat. Orang yang pakai jimat berarti dia melakukan sihir. Atau al-uqud, yaitu tiupan, ada akad-akad tertentu itu juga adalah bagian pada sihir. Seperti sihir lewat rokok. Misalnya ada hipnotis, antum masuk ke bis kota. Dulu pernah ibu angkat saya disihir lewat rokok gini, hipnotis rokok, gitu, rokok gini. Hanya dia pegang tas, tapi pas turun uang 5 juta hilang. Padahal tetap dia pegang. Ada ibu angkat saya nyampe di hilang semua uang itu, nggak terasa. Padahal sama suami sama bapak angkat saya. Masya Allah, itu luar biasa. Itu sihir lewat itu. Ada juga yang sihir lewat sihir lewat susu. Orang yang pakai susu itu bagian pada sihir. Makanya dia masang ke sebenarnya, kemudian untuk disihirkan pada orang, biar orang tuh melihat dia tertarik. Ini yang paling banyak dilakukan di kalangan para artis. Sering kita bantu ruqyah di kalangan artis itu, hampir rata-rata sekian persen itu memasang susu. Biasanya ada 7, biasanya 1, 2, 3, 4, 5, kadang-kadang 5. Terkadang 6, 7. Nah, biar kelihatan cantik gitu. Ya. Terkadang ikhwan juga ada yang pernah pasang susu. Gitu. Ada yang pernah pasang susu. Ini juga bentuk sihir juga. Ya, jemaah sekalian muliakan, ini yang berkaitan dengan ilmu santet tadi. Ya. Mohon nanti bisa dibaca
beberapa makalah yang pernah kita tulis